Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Selamat datang kembali di channel Mbah Karjo, ruang refleksi di mana kita menyelami kedalaman kebijaksanaan kuno Jawa yang tetap relevan di era digital yang penuh distraksi ini. Di tengah banjir informasi instan dan algoritma yang membentuk persepsi kita, pertanyaan eksistensial mendasar sering terpinggirkan. Siapa Tuhan sebenarnya? Bagaimana kita benar-benar terhubung dengannya? Sayangnya, pencarian ini kerap disederhanakan menjadi dogma-dogma kaku atau ritual mekanis yang lebih menyerupai rutinitas daripada transformasi jiwa. Tetapi, apakah Anda pernah merasakan kekosongan di balik itu semua? Sebuah rongga batin yang tak terpenuhi oleh jawaban permukaan? Hari ini, kita mengeksplorasi perjalanan spiritual yang lebih nuansa, introspektif, dan revolusioner. Sebuah peta ontologis dari tradisi kejawen yang tak bergantung pada kepatuhan buta, melainkan pada dinamika manusiawi yang alami. Jumpa, perjumpaan, kenal, pengenalan mendalam, dan cinta, penyatuan tanpa syarat. Manunggaling Kawula Gusti, trilogi spiritual dari jumpa, kenal, hingga cinta. Sebuah perjalanan batin menuju penyatuan hakiki. Ini bukan sekedar trilogi filosofis. Ini adalah esensi dari Manunggaling Kawula Gusti, konsep legendaris dalam Sufisme Jawa yang menggambarkan fusi antara Kawula, hamba, manusia, dan Gusti, Tuhan yang Maha Kuasa. Konsep ini yang muncul dalam teks-teks kuno seperti Serat Dewa Ruci dari abad ke-16 bukan dogma statis, melainkan laku dinamis, sebuah proses aktif yang melibatkan kesadaran, introspeksi, dan penyerahan diri. Di sini, manusia bukanlah entitas terpisah yang tak berdaya, melainkan mitra dalam tarik kosmis di mana penyatuan bukan berarti hilangnya identitas, tapi pemenuhan hakikat sejati. Mari kita bedah tahap demi tahap dengan kedalaman yang lebih tajam, mengintegrasikan insight dari filsafat Jawa dan implikasinya bagi kehidupan kontemporer. Bagian 1. Jumpa. Perjumpaan awal yang menggugah kesadaran eksistensial. Tahap pertama, jumpa, sering disalahpahami sebagai momen epik, seperti wahyu dramatis atau penglihatan mistis yang mengubah hidup seketika. Namun dalam kejawen, ini adalah kesadaran dasar yang muncul dari pengamatan empiris, pengakuan atas yang lain, sebuah kekuasaan transendental yang mengorkestrasi harmoni alam semesta. Bukan melalui mujizat supranatural, tapi melalui bukti nyata di sekitar kita. Keteraturan siklus matahari yang tak pernah meleset, prinsip kausalitas yang mengikat segala peristiwa, atau presisi mikroskopis dalam struktur DNA sebuah daun. Tuhan diperkenalkan melalui bahasa alam, metafora, simbol, dan pola yang menunjukkan desain intelijen di balik kekacauan tampak. Inti dari tahap ini adalah sangkan paraning dumadi, pertanyaan filosofis tentang asal-usul dan tujuan segala wujud. Dari mana kita berasal? Kemana kita menuju? Mengapa eksistensi ini ada? Ini bukan sekedar rasa ingin tahu intelektual. Ini adalah panggilan batin yang membuka portal kesadaran, mirip dengan pencarian Sokrates tentang kenali dirimu sendiri. Tapi dengan nuansa kosmologi Jawa yang melihat keberadaan manusia sebagai bagian dari siklus suci, dari kesucian ke kesucian kembali. Pada level ini, Tuhan masih dipandang sebagai objek eksternal, sebuah entitas di luar sana, terpisah dari kawula yang merasa kecil dan jauh. Ritual seperti sembahyang, mantra, atau doa berfungsi sebagai jembatan sementara, tapi mereka hanyalah alat bantu, bukan tujuan akhir. Ini adalah fondasi krusial, tapi rapuh jika tak dilanjutkan. Banyak orang terjebak di sini, mengubah spiritualitas menjadi rutinitas kosong tanpa transformasi. Bayangkan, seperti bertemu seseorang di pesta, tapi belum benar-benar berbicara, hanya sekilas yang memicu rasa penasaran. Apakah Anda pernah mengalami jumpa ini melalui momen sederhana seperti keheningan di puncak gunung atau keajaiban kelahiran? Bagikan di komentar. Bagian 2. Kenal. Mengenal hakikat melalui olah rasa, budi, dan penyelidikan batin. Jumpa adalah penglihatan mata lahiriah. Maka kenal adalah visi hati yang menembus lapisan ilusi. Ini bukan pengetahuan superficial,
seperti hafalan atribut Tuhan, melainkan pemahaman intim melalui niteni dan ngerti. Di sini, pergeseran terjadi dari apa itu Tuhan menjadi bagaimana Tuhan beroperasi dalam ciptaannya dan di mana posisi saya di dalamnya. Ini adalah transisi dari ilmu ke ngelmu, di mana pencari menyelami diri melalui laku prihatin, meditasi, puasa mutih, atau kontemplasi dalam kesunyian. Melalui praktek ini, seseorang menyadari bahwa hukum kosmis seperti gravitasi atau siklus kehidupan bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Mikrokosmos manusia mencerminkan makrokosmos alam semesta. Ini mengarah pada pemahaman frasa kontroversial, Gusti Ingsun, Ingsun Gusti, yang sering disalahartikan sebagai arogansi. Sebenarnya, ini adalah insight sufistik, percikan ilahi Nur Muhammad bersemayam dalam jiwa manusia, seperti yang digambarkan dalam cerita Dewa Ruci, di mana Bima menemukan Tuhan bukan di lautan luas, tapi dalam tubuhnya sendiri, sebagai dewa kecil yang mewakili esensi ilahi. Tuhan berubah dari objek jauh menjadi subjek yang hadir dalam setiap napas, denyut nadi, dan pikiran. Dialog antara Kawulo dan Gusti menjadi intim, menembus ego, nafsu, dan maya, ilusi duniawi. Ini adalah tahap yang menantang, menuntut keberanian untuk menghadapi bayang-bayang diri, tapi juga membebaskan, mengubah pandangan dunia dari dualitas menjadi kesatuan yang mendalam. Pernahkah Anda merasakan kenal ini saat meditasi membuka lapisan jiwa dan Anda merasa Tuhan bukan lagi di sana, tapi di sini? Bagian 3. Cinta, penyatuan tanpa syarat, puncak transformasi jiwa. Akhirnya, puncak trilogi cinta. Yang melampaui emosi biasa menjadi tresno sejati. Penyerahan total tanpa kehilangan esensi diri. Ini bukan cinta posesif atau sentimental, melainkan sumelai. Pancaran murni seperti sinar matahari yang memberi tanpa mengharap balas, tanpa diskriminasi. Setelah kedalaman kenal, kerinduan muncul. Kekaguman tak berujung yang mendorong penyatuan hakiki, di mana manunggaling Kaula Gusti terwujud sepenuhnya. Analogi klasik Jawa menggambarkannya seperti api dan panasnya yang tak terpisah, ombak dan lautan yang satu esensi, atau wayang dan dalang yang berbeda bentuk tapi bersatu dalam narasi kosmis. Penyatuan ini seperti yang diajarkan Syekh Siti Jenar, seorang wali sufistik Jawa yang kontroversi karena pandangannya tentang kesatuan ilahi, adalah fusi di mana manusia menjadi manifestasi kehendak Tuhan tanpa hilangnya individualitas. Bukan penyamaan harfiah, tapi harmoni filosofis di mana segala sesuatu adalah penampakan Allah. Ritual dari tahap jumpa berubah, bukan beban, tapi ekspresi sukacita. Hidup menjadi meditasi kontinu. Anda tak lagi mencari Tuhan karena telah menjadi salurannya. Ini mencapai sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerja tanpa pamrih, sadar bahwa diri adalah bagian integral dari totalitas. Dalam era modern, ini berarti hidup etis di tengah kapitalisme, bekerja untuk kebaikan bersama, bukan ego semata. Kesimpulan, laku sebagai jalan pulang ke hakikat sejati. Trilogi jumpa, kenal, dan cinta ini adalah laku holistik. Proses menjadi yang menuntut rasa, kepekaan emosional, budi, kecerdasan intelektual, dan sabar, kesabaran spiritual.
Jumpa adalah akses universal, membuka kesadaran bagi siapapun. Kenal adalah jalur bagi pencari autentik yang berani menyelami kedalaman. Cinta adalah karunia ultimat bagi mereka yang melampaui ego dan menemukan Tuhan dalam diri, seperti dalam ajaran Jawa yang terintegrasi dengan sufisme Islam. Kebijaksanaan Kejawen mengingatkan, Tuhan tak perlu dicari di luar, di gunung suci atau kitab tebal. Ia ada dalam jiwa murni kita. Perjalanan ini adalah pulang, kembali ke kesadaran bahwa kita tak pernah terpisah dari sumber. Di balik hiruk-pikuk dunia, inilah keheningan abadi, pengakuan bahwa kita adalah cinta itu sendiri. Bagaimana trilogi ini beresonansi dengan Anda? Tahap mana yang paling mencerminkan perjalanan spiritual Anda sekarang? Atau ada cerita pribadi yang ingin dibagikan? Jika terinspirasi, like video ini, komen pemikiran Anda, bagikan ke orang terdekat yang mencari makna, dan subscribe untuk konten spiritual mendalam lainnya. Terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga kita semua dibimbing menuju manunggaling Kawula Gusti dalam setiap hembusan napas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sampai jumpa.